sudah tidak ada yang ingin melakukan kegiatan lain, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini ada yang mau tidak mengungkapkan bagaimana cara atau cara apa yang kamu lakukan untuk memulai percakapan dengan seseorang yang baru pertama kali ditemui. Apa biasanya yang kalian tanyakan? Kalau saya Bu, kayak dulu bilang halo, salam kenal begitu. Dan kalau saya Bu, nama pasti tanya nama dulu. Kalau saya Bu kayak sama jadi kayak halo, salam kenal gitu. Oke. Selanjutnya, menurut kalian apa yang lebih penting dalam membangun hubungan sosial yang baik? Mendengarkan atau berbicara dengan percaya diri? Kalau saya Bu lebih ke mendengarkan, kalau berbicara tuh kurang percaya diri. Kalau saya juga Bu lebih mendengarkan, tapi kadang-kadang juga kalau lagi karena sampai dipilihnya itu ada pasti lebih suka berbicara. Sama juga yang dua orang lebih suka mendengarkan karena kayak nggak terlalu percaya diri sama untuk menyampaikan. Oke, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini kita sudah dapat gambaran dari beberapa yang telah menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan apa saja yang digunakan untuk memulai percakapan dengan seseorang, dan dalam membangun hubungan sosial, beberapa dari kalian memilih mendengarkan atau berbicara dengan percaya diri. Sebelum masuk ke topik inti, saya akan memberikan game atau kegiatan yang menarik. Nama gamenya itu 2 kebenaran dan 1 kebohongan. Cara bermainnya, peserta menuliskan 3 pernyataan tentang dirinya tanpa menuliskan nama di kertas yang sudah saya bagikan. Oke, di mana 2 adalah fakta, kalian akan menuliskan 2 fakta dan 1 kebohongan. 2 fakta Dan 1 kebohongan. Tapi jangan nih yang tulis fakta ini. 2 fakta, 1 kebohongan. Sudah? belum Ibu? sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sudah semua? Sudah Bu. Kertasnya coba digeser ke sebelah kanan. Silakan. Nah, peserta yang mendapatkan kertas ini harus memaparkan apa yang telah ditulis di dalamnya dan menebak yang mana kebohongan dari 3 pernyataan itu. Peserta lain juga harus menebak mana yang merupakan kebohongan. Setelah ditebak, pemilik kertas akan mengungkapkan jawaban yang benar. Coba mulai dari Nanola. Saya sebutkan semua pernyataannya. Ya. Pernyataannya yang pertama itu aku nggak pede, yang kedua aku nggak peka, terus yang ketiga aku suka alpukat. Menurut saya itu Bu, yang kebohongan itu aku nggak peka. Coba Naigi, tebak yang mana kebohongannya. Aku punya kebohongan itu aku suka alpukat. Oke. Karena peserta nama orang yang menuliskan, coba dijelaskan apa yang
kebohongan dari kertasnya tadi? Egi yang benar ibu. Aku enggak suka. Aku suka alpukat itu bohong. Selanjutnya Naigi, coba paparkan hasil kertasnya. Jadi di kertas itu Bu, extrovert, introvert sama sabar. Dan menurutku yang kebohongan itu yang sabar. Menurut Mawar, apa yang nomor 3 sabar? Betul semua Bu, yang bohong itu sabar Bu, karena ekstrovert sama introvert kan saya tergantung situasinya juga. Saya tuh orangnya kayak ambivert, bisa di ekstrovert, bisa kadang-kadang dia bisa introvert. Silakan selanjutnya Mawar. Kalau saya itu suka berbicara, kemudian sama ekstrovert. Dan menurut saya yang bohong di sini tuh kemudian. Coba tebak. Ekstrovert Bu. Naigi jawabannya. Kalau saya Bu, yang benar itu kemudian dan kemarin. Oke. Mungkin bisa nih dikumpulkan kertasnya karena selesai. Oke. Setelah kita bermain game, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda ketika yang lainnya mencoba menebak kebohongan yang kalian tuliskan tadi? Apakah merasa cemas, tertantang, atau justru merasa senang? Senang Bu, jadi orang tahu diri saya. Oh ternyata tahu. Setelah kita bermain game tadi, kita akan beralih ke tahap selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang akan dibahas pada bimbingan kelompok hari ini, dan saya sebenarnya ingin menampilkan PPT. Namun karena kita terkendala LCD, jadi saya akan membagikan filenya kepada kalian di grup yang telah Ibu buat sebelumnya. Tapi saya akan tetap menjelaskan materinya yang akan kita bahas hari ini. Bisa dicek HP-nya? Bu, tapi kita bawa HP jadi Boleh. Oke, baik. Di sini ada yang tahu tidak apa itu interaksi sosial? saya Bu, hubungan antara individu dengan individu atau lingkungannya Bu. Oke, benar sekali. Jadi, interaksi sosial di sini dapat kita artikan sebagai hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, yang mana di dalamnya di dalam hubungan tersebut terdapat timbal balik antara kedua pihak. Interaksi sosial dapat terjalin jika terdapat dua syarat di dalamnya. Pertama, kontak langsung antara kedua belah pihak, dan yang kedua adalah adanya suatu komunikasi yang terjalin dapat berupa pembicaraan, sikap, dan lain-lain. Dalam bertindak atau berperilaku sosial, seorang individu hendaknya memperhitungkan keberadaan individu lain yang ada dalam lingkungannya. Hal tersebut penting diperhatikan karena tindakan interaksi sosial merupakan perwujudan dari hubungan atau interaksi sosial. Interaksi sosial itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama, interaksi verbal, yaitu interaksi yang terjadi antara 2 orang atau lebih dengan menggunakan artikulasi. Yang kedua, interaksi fisik, yaitu ketika 2 orang atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, dan ekspresi tubuh. Yang ketiga adalah interaksi emosional, yaitu ketika 2 orang atau lebih melakukan kontak dengan melakukan curahan perasaan seperti mengeluarkan air mata sebagai mengungkapkan kesedihan atau bahagia. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antar individu atau lebih dapat berbentuk verbal, fisik, dan emosional. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang pertama adalah faktor imitasi,
Imitasi merupakan sebuah proses peniruan perilaku orang lain, kemudian melakukan tingkah laku yang sama dengan perilaku tersebut. Faktor ini biasanya terjadi tanpa diduga, seperti contoh ketika anak menirukan gaya berbicara orang tua dan cara berpakaian. Yang kedua adalah faktor sugesti. Sugesti ini berlangsung apabila terdapat seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Yang ketiga adalah faktor identifikasi. Identifikasi ini merupakan kecenderungan atau sebuah keinginan dalam diri seseorang untuk dapat menjadi sama dengan yang lainnya. Yang keempat adalah faktor simpati. Simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dalam proses ini, perasaan memegang peranan yang penting. Yang kelima adalah faktor motivasi. Faktor motivasi ini di mana individu memberi dorongan, pengaruh, dan stimulus yang diberikan kepada individu lain untuk memberi suatu motivasi. Contohnya, orang tua memberikan motivasi kepada anaknya sehingga anaknya semakin rajin untuk bersekolah. Setelah mendengar apa itu interaksi sosial, jenis-jenisnya dan faktor yang mempengaruhi dalam interaksi, di sini ada yang bisa menyebutkan dampak dari kurangnya keterampilan interaksi sosial. Saya Bu, Oke. jadi sedikit teman tak Bu, kayak itu aja teman tak karena kita tidak mau membuka diri sama orang. Benar. Ada yang lain? Bersama juga sih. Oke. Jadi ada beberapa dampak dari kurangnya interaksi sosial. Yang pertama itu dampak psikologis. Dari segi psikologis, remaja dapat mengalami peningkatan risiko depresi dan kecemasan yang ditandai dengan perasaan terisolasi, pikiran negatif yang berlebihan, dan kesulitan menemukan kebahagiaan dalam aktivitas sehari-hari. Kepercayaan diri mereka juga cenderung menurun, ditunjukkan dengan ketakutan berlebihan terhadap penilaian orang lain dan kesulitan mengekspresikan pendapat. Selain itu, kemampuan mengelola emosi menjadi terganggu, membuat mereka lebih mudah frustasi dan kesulitan mengontrol reaksi terhadap situasi stres. Selanjutnya adalah dampak sosial. Dalam konteks sosial, remaja yang kurang berinteraksi mengalami hambatan dalam mengembangkan keterampilan sosial dasar seperti memulai percakapan, membaca bahasa tubuh, dan memahami konteks sosial. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka membangun dan mempertahankan pertemanan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan isolasi sosial berkelanjutan. Jaringan sosial yang terbatas ini juga mempengaruhi pengalaman mereka dalam mengelola berbagai dinamika hubungan interpersonal. Yang ketiga adalah dampak akademis atau karir. Dampak akademis dan persiapan karir juga tidak dapat diabaikan. Remaja mengalami kesulitan dalam pembelajaran kolaboratif, kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan menurunnya motivasi belajar. Kurangnya pengembangan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja seperti kemampuan networking dan kepemimpinan dapat menghambat kesuksesan karir mereka di masa depan. Mereka juga cenderung mengalami kesulitan dalam situasi yang membutuhkan interaksi profesional seperti wawancara kerja. Yang terakhir adalah dampak perilaku. Perubahan perilaku yang signifikan juga terlihat dalam keseharian remaja yang kurang berinteraksi sosial. Mereka cenderung mengembangkan ketergantungan berlebihan pada teknologi, menggunakan media sosial dan game online sebagai pengganti interaksi nyata. Pola hidup menjadi tidak teratur, ditandai dengan kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, dan gangguan tidur. Hal ini dapat
berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka secara keseluruhan. Setelah mengetahui dampak dari kurangnya interaksi sosial, adapun strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan sosial yang pertama adalah pengamatan dan evaluasi diri. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam interaksi sosial diri sendiri dan mengevaluasi cara diri sendiri berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa dilakukan dengan mengingat kembali percakapan yang pernah mereka lakukan dan memperhatikan apa yang sudah baik dan apa yang bisa diperbaiki. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Mengikuti pelatihan, organisasi ataupun program yang mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik, seperti bagaimana memulai percakapan, menjaga kontak mata, dan menyampaikan pendapat dengan percaya diri. Yang ketiga adalah praktik aktif. Sering-seringlah berlatih komunikasi di berbagai situasi. Misalnya, mulailah berbicara dengan teman baru, berpartisipasi dalam diskusi kelas, atau bergabung dengan kelompok ekstrakurikuler untuk memperluas keterampilan komunikasi. Yang keempat adalah role playing atau simulasi. Latih situasi sosial tersebut dengan teman atau guru melalui bermain peran. Ini membantu membiasakan diri menghadapi berbagai skenario sosial dengan lebih percaya diri. Yang kelima, memulai percakapan dan menyampaikan pendapat dengan percaya diri. Dengan memperkuat keterampilan seperti memulai percakapan dan menyampaikan pendapat dengan percaya diri, individu dapat menyampaikan pengalaman interaksi yang lebih positif dan memuaskan. Hal ini menciptakan kesempatan untuk memperdalam hubungan sosial dan membangun kepercayaan diri. Yang keenam adalah mintalah dukungan dari teman, keluarga, atau guru. Mendapatkan dukungan moral dan bimbingan dari orang terdekat bisa meningkatkan rasa percaya diri saat berinteraksi. Setelah kita mengetahui apa itu interaksi sosial, jenis, faktor pengaruh, dampak, dan strategi untuk meningkatkan interaksi sosial, apa ada yang ingin bertanya atau ada yang mau tidak menyampaikan pendapatnya? Oke, apakah ada yang bisa menyimpulkan topik yang kita bahas hari ini? Jadi, keterampilan interaksi sosial sangat penting dalam membentuk hubungan yang sehat dan efektif antara individu. Interaksi sosial melibatkan komunikasi verbal, fisik, dan emosional, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan motivasi. Kurangnya keterampilan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik dari segi psikologis, sosial, akademis, karir, maupun perilaku. Oleh karena itu, strategi-strategi seperti evaluasi diri, pendidikan, praktik aktif, simulasi melalui role playing, dan dukungan sosial menjadi kunci dalam meningkatkan kemampuan berinteraksi. Upaya ini penting agar individu, terutama remaja, dapat beradaptasi secara positif dalam lingkungan sosial dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Oke, di sini saya akan membagikan kertas kepada kalian. Oke, di sini saya akan membagikan kertas. Di kertas ini kalian bisa menuliskan cara atau strategi apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan keterampilan interaksi sosial kalian.
Sudah? Belum. Udah bu. Ya, bisa dikumpulkan. Oke, karena waktu bimbingan kita akan berakhirlah sesi bimbingan kelompok kita hari ini dengan topik dengan topik meningkatkan keterampilan interaksi sosial, di mana kita membahas apa itu interaksi sosial, jenis-jenisnya, faktor yang mempengaruhi, dampak dari kurangnya berinteraksi sosial, dan strategi atau cara apa yang bisa kita gunakan dalam meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial kita. Saya harap kalian dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, memahami serta membaca konteks sosial, dan membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya maupun orang di sekitar. Dan saya berharap kalian lebih percaya diri dalam memulai percakapan maupun mengelola emosi dalam interaksi, serta memahami pentingnya dukungan sosial dan empati. Pada akhirnya, peningkatan keterampilan ini akan membantu kalian untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, mengurangi isolasi, dan mempersiapkan kalian untuk sukses dalam lingkungan akademis, profesional, dan kehidupan sehari-hari. Sekian bimbingan kelompok kita hari ini. Terima kasih sudah bersedia dan berpartisipasi aktif dan sukarela mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf jika selama bimbingan ini saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.